Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Kembali ya bersama Gondes Mendestara tentang hati dan jiwa. Di kesempatan kali ini mengambil sebuah tema, apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? Ya, oke. Di sini Gondes sudah menyiapkan 4 file, ada bunga orange, bunga merah dan bunga krem ya, juga bunga biru ya. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua atau dibeli ke semuanya. Ini general reading ya, bisa resonate bisa tidak tergantung dari vibrasi energi kalian. Dimohon sahabat untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, caranya bagaimana Des? Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jawaban yang terbaik. Silakan dipilih. Oke. Oke, sekarang kita akan mulai dari file yang pertama ya. General reading. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? Ya, sahabat yang penasaran, kita lihat di file yang pertama, di pilihan yang pertama, file pertama. Oke, apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? Di sini ada bunga warna orange. Ya, oke. Semoga diberikan jawaban yang seperti kamu inginkan. Oke. Kita akan shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya, karena energi kalian berdua bisa membantu untuk tercurahnya ke sini ya, untuk menarik energi kalian. Ya, oke. Berdoa yang terbaik untuk jawabannya. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, fokus. Kalau bisa ya, jangan dijeda kalau ada iklan, biar energi kalian tidak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? File yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tebaran pertama. Sebuah keinginan yang tidak akan terjadi. Ini perasaan doi ya. Ini buat yang kapelan tentunya ya, karena dia mempunyai cinta yang bagus buat kamu, cinta yang besar sekali, yang suci sekali, dan dia mempunyai tujuan di sini. Tujuan apa ya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan, ambil yang jatuhnya satu saja ya. Oke. Sebagai keputusan, dia memiliki keputusan. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? Sepertinya tidak. Dia sangat sakit di sini, berbahaya menurut dia, karena dia memiliki cinta yang suci buat kamu, mempunyai cinta yang besar buat kamu, dan dia mempunyai tujuan dalam hubungan ini. Ya. Apa tujuannya? Menikah. Sebuah rumah tangga yang indah, yang berkelimpahan cinta. Yang di sininya ada anak, ada bapak, ada dua anak, ada bapak dan ibunya gitu. Ya, dia menginginkan kalau udah berumah tangga ya, menginginkan rumah tangganya itu utuh kembali. Karena tidak bisa dipungkirin bahwa dia memang mencintai, dan sama kamu itu bukan cinta abal-abal yang sebentar lagi langsung menghilang, sebentar lagi langsung cari yang lain, tidak. Sebuah mimpi yang tidak akan pernah dia lakukan, atau sebuah keinginan yang tidak akan terjadi.
selingkuhan, karena dia mempunyai cinta yang besar sama kamu. Dia punya tujuan dan itu sudah mengambil keputusan. Kalau masih komitmen aja ini ya sebagai pacaran atau tunangan, dia tidak akan meninggalkan kamu karena dia punya sebuah keinginan untuk membangun rumah tangga. Tapi untuk yang sudah berumah tangga, dia tidak terpikirkan, tidak mau melakukannya, ya, tidak mau melakukannya lagi. Kalaupun kemarin memang dia punya selingkuhan, ini seperti buat dia itu seperti mimpi buruk, dan dia tidak akan melakukan itu karena di sini dia mempunyai tujuan untuk hidup bersama secara bahagia, harmonis seperti yang dia inginkan. Ini untuk yang sudah menikah ya. Tapi buat yang baru tunangan, pacaran dan punya komitmen ingin menuju ke sini dia, ya, tujuannya. Di sini ada Scorpio, ada Pisces, ya, oke. Jadi jangan khawatir, dia tidak akan pernah menghubungi selingkuhannya lagi. Ini seperti mimpi buruk digambarkan di sini. Dia menginginkan seorang gadis rembulan yang cantik, tapi di sini dia tidak merasakan bahwa dia ada bahaya mengintai. Nah, di sini dia sadar ini seperti mimpi aja, mimpi buat dia dan tidak akan dijadikan sebuah kenyataan. Karena apa? Kenyataannya dia mencintai kamu dan punya tujuan hidup buat kamu, bersama kamu, yaitu sebuah rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, yang tentunya membuat dianya menjadi apa ya? Karena ini wujudan dari cinta yang besar buat kamu ya. Di sini terjalin rumah tangga yang dia impikan seperti ini. Sebetulnya dia memimpikan seperti itu, menginginkan hal seperti itu. Makanya kalau kemarin mungkin sempat selingkuh, tidak akan menghubungi lagi. Seperti mimpi buruk bagi dia itu, gitu ya. Oke. Sekarang udah saya akan coba shuffle untuk pesan buat kamu ya. Pesan buat file nomor 1. Oke, ada yang jatuh. Mungkin kemarin kalian was-was ya, suaminya atau pacarnya atau tunangannya punya selingkuhan, tapi dia sekarang udah mengambil sebuah keputusan untuk tidak menghubungi lagi, karena dia ini hanya merusak hubungan dengan kamu, sedang dia dengan kamu mempunyai cinta yang besar gitu. Pesan buat file pertama, Allah mendukungmu ya. Kelihatan nggak kelihatan ya? Oke. Allah mendukungmu. Oke. Kemudian kita lihat pesan yang kedua. Mencintaimu adalah suatu kebahagiaan, itu menurut dia. Ya. Ini pesan buat kamu ya. Ada, jangan menjadi pengecut. Ya udah, kalau dia memang sudah minta maaf, kamu harus berani menghadapi segala sesuatu, segala resiko. Itulah kayak semacam dinamika percintaan atau dinamika rumah tangga atau dinamika sebuah hubungan, pasti ada aja godaannya. Di sini harus menerima dan memberi, atau memberi dan menerima, seperti itu seharusnya hubungan. Selalu mengucapkan puji syukur pada nikmatnya ya. Kita selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada yang punya hidup. Apalagi di file pertama ya, tidak seperti yang kamu takutkan. Dia tidak menghubungi lagi dengan selingkuhannya, atau masih suka menghubungi dengan selingkuhannya, tidak lagi menghubungi, karena itu bagi si dia, mungkin ini kamu bisa dia ya, sebuah mimpi buruk untuk merusak hubungan ya, bisa merusak hubungan. Kalau sudah menikah, kalau sudah punya selingkuhan itu pasti akan berantakan. Dan kalaupun tunangan atau apapun itu yang akan merusak hubungan, untuk adanya orang ketiga itu biasanya akan mengganggu sebuah siklus hubungan gitu ya kan. Oke. Karena Gondes akan shuffle untuk pesan buat alam semesta ya, versi Gondes ya. Gondes nggak menggunakan oracle card ya, karena di sini Gondes akan membuat video ini lebih simpel gitu. Karena kenapa? Nah, durasinya tidak terlalu banyak ya. Kalau yang ada yang sampai jabaran itu namanya durasi melebar. Gondes bikin seperti itu, tapi ini menengah aja untuk
sekedar untuk mengetahui seperti ini loh dia gitu ya, dan kamu bisa menjadi lebih mengantisipasi, memotivasi diri kamu sendiri, dan paling tidak untuk pembelajaran untuk lebih hati-hati gitu ya. Oke, udah sangat safal untuk pesan alam semesta, energi positif ya. Kode saya akan ambil satu saja, pesan alam semesta versi kode Mendestara tentang hati dan jiwa atau energi positif atau energi kebaikan ya. Oke, terima kasih. Langsung jatuh. Kita akan lihat ya. Ada dua pesan. Pencerahan dari Sang Maha Kuasa ya. Si dia mungkin sudah mendapatkan sebuah pencerahan bahwa segala sesuatu yang dilepas dari jalur itu biasanya akan merusak segalanya ya. Selesaikan masalah memang ya. Kenapa alasannya dia selingkuh, kenapa alasannya dia mencari yang lain, pasti itu segala sesuatu tuh ada alasan. Kalian harus wajib untuk menyelesaikan masalahnya agar jangan sampai nanti timbul masalah baru seperti itu ya. Oke, file 1 semoga bisa menjadi pembelajaran ya, pembelajaran, antisipasi, motivasi. Apapun yang terjadi ya, kamu harus berani menyelesaikan masalah dan harus berani mengaku minta maaf kalau memang kalian ya, dia atau kamu apapun itu merasa melakukan kesalahan. Itulah yang membuat kita lebih erat dan saling menghormati dalam sebuah hubungan. Dan jangan lupa selalu berdoa untuk hubungan kalian agar selalu diberikan bimbingan, selalu diberikan arah yang terbaik ya kan. Seperti file 1, kesalahan yang sudah akan ditutup karena itu hanya dia sadar kalau hubungan selingkuh itu hanya mengganggu atau merusak hubungan yang sejatinya gitu ya. Oke, file 1, God bless you, Allah berkatimu, amin. Halo, masih bersama Gones Mendestara tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada bunga warna pink atau merah, pink ya. Oke. Kita akan shuffle ya, Gones akan shuffle kartunya dan kita akan tebar dan fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya, agar energinya tercurah dan tertumpah di tebaran kartu nanti. Ini general reading tapi ya, tidak pure energi kalian, jadi dimohon untuk bijaksana dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, kita akan shuffle. Oke, kita akan shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? Kita lihat file yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? File yang kedua. Ada Four of Swords. Perjalanan meninggalkan. Ada relaxation, ada semacam menyendiri atau menenangkan diri, atau ya lebih ke arah menenangkan diri. Dia berusaha untuk mencari langkah lebih baik ke depan ya di saat ada peluang. Dan di sini dia hanya menunggu peluang itu ya, walaupun dengan gelisah. Dia berusaha untuk meninggalkan hubungannya,
meninggalkan hubungannya, ya, meninggalkan hubungannya untuk mencari sebuah peluang. Kalau kamu tanya apakah dia meninggalkan selingkuhannya, iya, dia lagi berusaha untuk meninggalkan selingkuhannya, dan dia menunggu hasil daripada dia meninggalkan hubungan dengan selingkuhannya itu seperti apa gitu. Nanti akan dia gelisah, dia depresi dengan keadaan seperti ini. Ini bisa vice versa, ini bisa kamu yang selingkuh, bisa dia yang selingkuh, ya. Di sini ada yang namanya penantian, menunggu hasil dengan sabar. Dia berusaha untuk meninggalkan dengan tenang tanpa kata-kata. Dia akan begitu saja pergi gitu ya, meninggalkan, karena memang seharusnya itu seperti itu. Kenapa dia meninggalkan? Kita lihat dulu. Dia tidak tenang hatinya tuh, meninggalkan selingkuhan tapi tidak tenang. Mungkin ada something ya di belakang dia selingkuh itu. Kenapa gitu kok jadi dia merasa gelisah seperti ini? Karena keselingkuhan mah tinggal begitu aja nggak apa-apa kan, tapi ini kok agak gelisah gitu. Kita lihat klarifikasinya. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? Tidak, dia tuh sih kalau dari perasaan ini tidak. Dia lagi berusaha untuk meninggalkannya, tetapi hatinya nggak tenang ya, Mak. Mungkin masih cinta ya. Ya, dia untuk berusaha meninggalkan selingkuhnya ini sebetulnya ada beban ya, ada beban yang dia harus tanggung, dan dia meyakinkan diri pada pikirannya di sini. Nah, dia merasa relaxation, atau itu kalau bahasa secara spiritual adalah samedi gitu, memfokuskan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk berdoa memohon agar bagaimana sih terbaiknya gitu. Kita lihat ya, dia ingin meyakinkan apa tentang keseriusannya, tentang perjalanan hidupnya dan peluang yang dia lakukan. Kenapa dia selingkuh? Padahal dia ini di sini dia meninggalkan hubungan untuk selingkuhannya, tapi dia ingin kembali sama kamu, meyakinkan, karena semua ini menjadi beban pikiran dia. Dia ingin serius sama kamu di sini ya. Ini bagian dari pikiran dia. Kalau diizinkan gitu, dia akan serius sama kamu. Ini yang belum serius, tapi yang sudah menikah, dia menunggu keputusan dari kamu. Bagaimana? Mau dibawa kemana? Yang sudah rumah tangga, dia tuh menunggu keputusan dari kamu itu akan memberikan keputusan apa tentang perbuatan dia ini ya. Dia menunggu, dan kalau boleh gitu, dia ingin diberikan peluang lagi untuk memperbaiki dirinya gitu. Untuk yang sudah menikah ya, tapi itu yang sudah berkomitmen ingin pacaran atau apapun ya, dia ingin serius sama kamu, dan dia akan meninggalkan ini pasangannya. Dia udah menemukan yang terbaik dari dalam doanya ini, bahwa dia harus meninggalkan hubungan yang terlarang ini untuk menuju ke memang hubungan dengan kamu yang sudah dibina sekian lama ya. Dan dia mohon diberikan peluang ya untuk bisa kembali ya merajut hubungan dengan kamu. Dia gelisah sekali dalam penantian ini, karena kamu mungkin belum ngasih jawaban, atau sebagian memang masih ada ini, kamu cuman kayak tanda tanya aja. Dan ini nih di file kedua ini tebarannya, dia tidak menghubungi lagi ya. Kalaupun dia yang menghubungin, tapi si doi enggak gitu. Si orang sono itu yang menghubungi, tapi doi tidak. Dia sudah menemukan dia banyak menyendiri, namanya apa kalau samedi itu ya, kalau lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, memohon petunjuknya, dan memang dia harus meninggalkan dan kembali kamu. Ini sebagian sudah ada yang menikah tapi selingkuh gitu ya.
dia akan kembali pada anak-anaknya dan istrinya gitu. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah ya dia akan kembali pada pasangan yang pertama, yaitu tunangannya atau pacarnya gitu. Ya kalau kamu ya kamu pacarnya, ya kamu akan kembali sama kamu itu, akan kembali sama kamu. Ini bisa terbolak-balik loh, bisa kamu yang selingkuh loh. Tapi kan kamu yang bertanya, jadi Kundes membacakan dia gitu. Dia sudah tidak lagi menghubungi, dia sudah tahu bahwa yang dia lakukan selama ini adalah salah. Ya, seperti itu. Salah. Dan dia akan berusaha untuk meyakinkan diri pada dia sendiri dan pada kamu bahwa dia akan serius sama kamu. Kalau yang udah berumah tangga ya dia ingin melanjutkan hubungan ini menjadi sebuah kebahagiaan yang harmonis bila diberikan kesempatan gitu ya. Oke, Kundes akan shuffle sekarang untuk file nomor 2 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita mulai ya. Kita bukan satu persatu. Menerima dan memberi. Ya kalau kamu masih bisa memaafkan, maafkan ya. Tapi kalau sudah nggak bisa ya katakan apapun itu, sekalipun pahit. Jangan menutup hatimu hanya karena kisah masa lalu. Oke. Ya. Jangan mengecut ya hadapi masalah. Ya memang seperti itu kejadiannya, kamu harus berani menghadapinya. Oke. Dan apakah kamu mencintainya? Kalau kamu mencintai ya berarti kamu harus memaafkan dia gitu. Tersenyum, bahagia. Hadapi semua dengan tersenyum. Jangan mengeluh ya. Oke. Kundes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kundes Mendes tentang hati dan jiwa di On the White ampunya Kundes Mendes. Oke, terima kasih. Kundes akan buka pesannya ya. Maaf agak berisik ya di sini. Anak-anak kecil jam segini bangun. Girls, ada girl, gadis. Apakah kamu seorang gadis atau yang menonton ini seorang maskulin? Ya, ini bisa tergantung dari yang menonton ya. Oke. Ya. Oke. Semua sudah file 2 sudah kami sampaikan semua pesannya, dan semua pesan-pesan dari tebaran kartu ini sudah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. God bless you. Allah berkatimu. File 2. Amin. Oh ya, kalau yang ingin personal reading silahkan personal reading ya. Kalau yang mau request judul silahkan request judul. Jangan lupa pastinya ya harus subscribe, like, dan komen yang banyak-banyaknya ya. Yang penting membangun Kundes ya, karena tanpa subscribe atau tanpa kalian Kundes tidak akan bisa berdiri atau duduk di belakang meja membacakan tabaran kartu. Terima kasih ya. Oke, yang sudah standby. God bless you. File 2. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang ke-3 ya. Ada mawar krem ya. Oke. Kundes nggak tahu warna. Yang ini cuma pembeda aja ya, buat pembeda aja. Fokus ya, berdasarkan shuffle. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? File yang ke-3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? File yang ke-3. Fokus ya. Putus asa.
untuk menawarkan cinta, tapi ragu-ragu, ada kelelahan dia. Bekerja atau bersabar, dia lebih ke bersabar. Rumah tangga atau cinta yang berlebih, yang melimpah. Ada komitmen. Dia tuh udah lelah ya. Sebenarnya kalau ditanya apakah dia masih suka menghubungi selingkuhannya, iya ada sih, tapi nggak intens gitu, karena dia sendiri juga ragu-ragu untuk menyampaikan perasaan dia pada selingkuhannya ini ya. Kembali dia akan mengingat bahwa dia sendiri juga punya pasangan, punya cinta yang lebih besar daripada sekedar selingkuhannya gitu ya. Dia punya komitmen sama kamu gitu. Kadang-kadang dia memang sadar dan dia merasa letih sekali di sini udah selingkuh itu, tetapi perasaan dia itu, keinginan dia itu menawarkan cinta itu ya, itu menjadi dia tuh untuk lebih lebih mendorong niat dia gitu loh ya. Ini bisa kalian yang berumah tangga ya, suami kamu ya, dia itu ada sih keinginan sama perselingkuhannya itu ada, cuman dia lebih sekarang saat ini ya, dia lebih menyadari bahwa dia mempunyai komitmen sama kamu, mempunyai cinta yang besar sama kamu. Kenapa kok bisa selingkuh seperti ini? Coba kalian lebih introspeksi diri di sini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Oh, karena ini usianya lebih muda dari kamu dia ya. Jadi walaupun sudah menjadi pasangan suami istri, dia merasa lebih muda, jadi mungkin itu jiwa atau darah mudanya itu masih menggelora gitu ya, tetapi sudah letih dia di sini, sudah letih. Ada sih perasaan cinta, tapi juga ragu-ragu juga. Kalau kamu mau bicara aja sama pasangan kamu itu yang masih selingkuh itu yang masih suka ngedeketin, tapi udah nggak intens sih, dia udah ngerasa lelah ya. Mungkin pasangan yang di sana juga sudah nggak mau ngerespon lagi, karena apa, dia lebih memikirkan kamu ya. Jadi selingkuhannya aja lebih memikirkan kamu gitu loh. Dia lebih punya perasaan daripada pasangan kamu. Pasangan kamu masih cinta, tapi yang sananya lebih nggak ngerespon gitu, karena lelah. Hubungan ini tuh kayak hubungan sembunyi-sembunyi gitu. Pasangan kamu pun ya kadang-kadang memang masih suka menghubungi, tapi tidak seperti dulu lagi, karena apa, yang di sana juga sudah nggak ngerespon lagi gitu ya, seperlunya aja gitu. Karena apa ya, hubungan yang seperti ini namanya selingkuh itu kan melukai salah satunya. Nah yang di sana itu nggak mau, si selingkuhan ini nggak mau gitu. Makanya dia sadar dan mulai kembali kepada komitmennya. Ini yang sudah menikah, dia akan kembali pada pasangannya. Yang tunangan apapun, dia akan kembali pada pasangannya. Pokoknya intinya dia akan kembali karena sudah nggak direspon sama selingkuhannya gitu. Kembali dia lelah. Dia cinta sih sama selingkuhannya, itu cinta, tapi selingkuhannya yang sudah nggak mau ngerespon, udah nggak, jadi kayak kelelahan gitu ya. Lebih baik balikan aja lah, itu kelelahan yang dia lakukan, tindakannya itu udah capek gitu. Cuma ya capek telepon gitu, SMS, telepon, capek. Pasangan kamu ini menawarkan cinta, karena apa, mereka itu cuma sebatas suka sama suka dan terselubung oleh nafsu gitu ya. Tetapi untuk ini yang di sana selingkuhannya itu sudah tidak ngerespon lagi, udah lelah ya. Dia di sini juga udah lelah, pasangan kamu juga sudah lelah, akhirnya nanti akan kembali sama kamu. Karena kemarin itu hubungannya batasnya cuma suka sama suka dan ada nafsu di sini ya, bukan cinta ini dia. Tapi suami kamu pasangan kamu seolah-olah emang ingin si dia itu ingin menawarkan cinta, tapi sebetulnya juga dia ragu-ragu juga sih. Ini bisa jadi kedua-duanya memang sudah mempunyai pasangan, dia selingkuhannya juga sudah punya pasangan, dan si dia yang kamu pertanyakan ini adalah pasangan kamu. Jadi sama-sama sudah punya pasangan,
dan kemudian keduanya juga sudah merasa lelah. Hubungan ini tidak ada makna gitu loh, cuma sebatas suka sama suka saja, ya kan, seperti itu. Sebenarnya dia akan nanti lambat-lambat akan putus, ya kan. Dia itu mempunyai harapan menginginkan sebuah pembuktian, ya. Tuh selesai. Yang di sana minta untuk dinikahin atau yang di ini sepertinya memang kalian sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, dan pasangan kamu ini udah punya kamu ya. Jadi pasangan kamu selingkuh sama orang yang sudah punya pasangan dan sudah berkomitmen, malah sudah berkeluarga, ada sebagian yang sudah berkeluarga. Nah si selingkuhan ini ingin memiliki sebuah hubungan, sebuah pembuktian untuk harapan ya, untuk lebih jauh, tetapi sebetulnya dasarnya cuma suka sama suka, dan kemudian dua-duanya itu kayak ngerasa letih ya, walaupun ada cinta yang ngegantung gitu ya, belum dibelikan tapi belum diterima juga ya. Kemudian lebih baik menyelesaikan hubungan ini, menyelesaikan hubungan selingkuhan ini ya. Awalnya memang masih itu nih, masih telepon-teleponan, tapi udah nggak terlalu banget gitu, udah nggak intens banget gitu. Soalnya dua-duanya memang sudah ngerasa keletihan gitu. Apalagi setelah si dia atau pasangan kamu yang minta membuktikan gitu ya, sebuah pembuktian gitu. Kemudian satu sama saling jauh karena nggak ada kesepakatan untuk saling membuktikan hubungan gitu, cuma sebatas suka sama suka gitu. Hanya satu sama lain merasa lelah dan saling menjauh, dan selesai hubungan lambat laun gitu. Sekarang aku akan shuffle untuk pesan buat yang pilih file nomor 3 ya. 1 2 3 4. Maaf kalau Kondes ngambil kalimatnya itu nggak serapi atau sehalus, karena Kondes orangnya seperti ini ya, membaca apa adanya. Pesan buat yang pilih file nomor 3, cinta yang suci tidak akan sombong. Cinta yang suci karena Allah, penuh dengan ketulusan, tidak ada pamrih gitu. Ini ada yang sudah menikah ketemu menikah, yang sono menikah sini menikah, atau yang sono udah punya pacar, yang sini sudah punya pacar, atau yang sono sudah punya tulangan, sini sudah punya tulangan. Namanya selingkuh, bisa aja ya. Oke. Jangan suka mempermainkan hubungan. Kalau kamu yang selingkuh ya kamu berarti yang mempermainkan hubungan. Dia sekarang aku yang nanya, iya misalkan ini bisa vice versa saya. Ragu-ragu semua, memang ragu-ragu. Kamu juga ragu-ragu jadinya di sini karena pasangan kamu selingkuh ya. Hukum alam tetap berlaku, hukum tertua ya. Jadi percayalah, hukum segala sesuatu yang kamu tanam akan kamu panen, entah lama atau tidak, cepat atau lambat. Yang namanya hukum alam itu tetap akan namanya tetap akan berlaku ya. Dia mencintai kamu ya, mereka saling meninggalkan. Pasangan kamu meninggalkan selingkuhannya, selingkuhan kamu meninggalkan pasangan kamu, doi kamu, karena memang sudah pada lelah. Entah dia entah selingkuhannya itu meminta sebuah pembuktian, harapan untuk dibuktikan daripada hubungan ini. Akhirnya selesai. Sepertinya yang menyelesaikan hubungan ini adalah selingkuhannya, bukan doi kamu ya, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat file 3 ya. Ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang gue tekankan bukan si doi yang selingkuh, tetapi buat kamu ya. Agar doi nggak selingkuh, kamu harus lebih banyak introspeksi diri ya, agar dia tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya sangat menyakiti kamu. Caranya bagaimana, Des? Kamu tidak harus memantau, tidak harus mengontrol. Coba kamu kasih kepercayaan. Kalau kepercayaan itu dia langgar, berarti itu dia orang yang tidak baik untuk kamu gitu ya. Oke. Tetap berdoa kepada Allah yang terbaik ya. Semoga hubungan kalian tetap baik-baik saja ya, dan semoga ini benar-benar dia bisa meninggalkan atau saling melupakan selingkuhannya ya.
Oke, file 3, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Kondismen Destaro tentang hati dan jiwa di edisi General Reading ya. Halo, masih bersama Kondismen Destaro tentang hati dan jiwa. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? File yang keempat. Ada bunga warna biru ya. Oke. Rasakan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jawaban yang terbaik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya? File yang keempat. Ada pembuktian. Hati-hati atau sebuah kehati-hatian. Atau diartikan sebagai kebahagiaan ya, pembuktian. Ada cinta yang berlebih, ten of a cup ya, atau ada ya rumah tangga ya, ada anak, ada ibu, ada bapak ya kan. Pembuktian tentang sebuah kebahagiaan dalam ikatan cinta yang berbahagia, yang berlimpah penuh dengan kasih sayang. Ada yang memang sudah berumah tangga di sini ya, untuk menuju ke sebuah kebahagiaan hidup ya, meraih kebahagiaan hidup. Kita akan lihat apakah doi masih suka menghubungi selingkuhannya. Dia akan kembali sama kamu. Dia tidak akan kembali lagi pada selingkuhannya. Yang pacaran, yang gebet-gebetan, yang PDKT, yang baru komitmen, yang baru mau tunangan, yang baru mau nikah, yang kemarin ketemu masalah seperti ini, si doi sudah tidak akan lagi menghubunginya karena dia akan meninggalkan untuk menuju ke kamu lagi, yaitu menuju ke kebahagiaan. Di sini ada sebuah pembuktian bahwa dia sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu, dan sangat bahagia bersama kamu. Makanya dia akan meninggalkan hubungannya, selingkuhannya, dan akan kembali bersama kamu di sini. Ya. Semoga kan kalau kalian yang ada di ranah ini, ya. Kita lihat klarifikasinya. Oke, bismillah. Apakah doi masih suka klarifikasi? Ada cinta, tetapi ada kesulitan dan ada beban. Ada rumah tangga ini yang akan diyakinkan ke kamu ya. Dia ada cinta sama kamu,
ada sayang sama kamu, makanya dia meninggalkan selingkuhannya. Karena memang dasarnya dulu dipersatukan dalam suatu rumah tangga karena kalian saling mencintai, saling melengkapi dan saling memotivasi. Kenapa setelah ada kesulitan finansial dan ada beban tanggung jawab, dia kemudian meninggalkan? Itu adalah sebagai godaan diri ya. Tetapi kemudian dia akan meyakinkan terhadap kamu dan terhadap dirinya sendiri bahwa dia tidak akan kembali lagi pada selingkuhannya, dan dia ingin membina kembali kebahagiaan bersama kamu ya. Di sini ada Gemini ya, ada energi Gemini dan ada energi yang dinamakan Taurus, Virgo dan Capricorns ya. Oke. Jadi tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa kalau ini memang yang terbaik buat kalian dan memang ini yang kalian harapkan. Semoga disemogakan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Sejatinya kalau seseorang sudah berani berkomitmen itu jangan pernah ya mengkhianati komitmen itu, kecuali memang sudah sepakat ya. Kalau ini kan tidak, karena selingkuh ya kan. Tapi kemudian dia di file 4 ini doi menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan dan memang harus diperbaiki, dan dia segera akan meninggalkan selingkuhannya dan kembali sama kamu, membina sebuah rumah tangga yang bahagia dalam komitmen yang telah disepakati ya. Walaupun nanti di dalam rumah tangga itu akan terdapat namanya kesulitan finansial, tanggung jawab, kayak semua itu segala sesuatu bisa dibicarakan gitu ya. Apapun buat kalian yang belum menikah dan akan menikah di file keempat ini, segala sesuatu jangan mengambil tindakan sendiri atau mengambil keputusan sendiri, tetapi kalian harus selalu membicarakan berdua bersama pasangan ya, agar semua lebih clear ya. Jadi tidak akan menimbulkan kecurigaan atau akan menimbulkan masalah buat hubungan kalian. Oke ya, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Segala sesuatu harus difikirkan 10 kali berpikir, 1 kali melangkah, agar kamu tidak merasa terkecewakan atau tidak menyesal di kemudian hari kalau ada sesuatu yang membuat kalian itu merasa terpuruk gitu ya kan. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi ya. Ada kesalahan adalah milik Kondes tentang hati dan jiwa, ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap berdoa karena doa adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Percayalah kalau cinta Allah itu terbukti dan nyata bagi orang yang bersyukur. Kalau orang yang nggak pernah bersyukur pasti tidak akan merasakan kedahsyatan cinta Allah. Dia tidak akan merasakan itu. Dan kamu harus jangan mengeluh ya. Oke, sekarang kalau misalkan optimis ya, pasrah kepada Allah tentang segala sesuatu. Untuk pesan buat kalian untuk tidak menyerah ya. Oke. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. 1 2 3 4 5. Oke. Anda akan buka satu persatu. Menerima kekurangan dan kelebihan, itulah sebuah hubungan itu harus menerima dan menerima kekurangan dan kelebihannya. Jangan kelebihannya mau, kekurangannya nggak mau. Kamu harus introspeksi diri. Nah kan benar. Dan jangan jadi pengecut ya. Kalau salah yang aku salah gitu aja sih. Kalau benar ya jangan membusungkan dada. Yang pasti berani mengakui salah itu udah lebih baik. Kalau memang salah, membalas chat bukan berarti sayang atau cinta. Menghormati biasanya. Curiga, kamu ada curiga di sini. Oke. Kita akan shuffle untuk pesan ya dari ampunya Kondes Lestari tentang hati dan jiwa. Belajar jatuh 1 ya. Kosong, tidak perlu pesan. Memang semuanya sudah dijelaskan di sini ya. Segala sesuatu sudah dijelaskan ya. Semoga kamu bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajarannya di file yang keempat. Semoga disemogakan kalau memang kamu menginginkan hal seperti ini ya.
dan kamu memang harus banyak mengintrospeksi diri. Apa sih yang salah kok sampai pasangan aku selingkuh? Kenapa sih kok jadi seperti ini ruwetnya pasanganku jadi selingkuh? Tidak harus saling menyalahkan, tetapi kalau ada masalah harus saling dibicarakan satu sama lain agar tidak timbul masalah baru atau tidak akan menimbulkan sebuah kecurigaan, ya kan? Karena kalian sudah sepakat dalam suatu komitmen, itu sepertinya harus dipertahankan, bukan dibuat mainan, ya kan? Oke ya, ada kesalahan Allah mulai kondisi secara tentang hati dan jiwa, ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya, dan selalu bersyukur dalam segala keadaan ya. Jangan negative thinking, tapi tetap positive thinking agar kamu hidupnya tenang dan tentram, ya kan? Oke. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Amin.